Udah. ah yang dikasih bahan tadi udah dicatat atau udah di print? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah, Kak. Nah, sekarang kita lanjut ke pengeluaran setelah perolehan aset tetap. Nah, untuk pengeluaran setelah perolehan aset tetap itu maksudnya adalah jadi kita udah beli aset tetap. Kan tadi harga perolehan aset tetap itu adalah seluruh biaya yang kita keluarkan sampai aset tersebut bisa digunakan. Nah, nanti kalau udah digunakan dia terus muncul biaya yang berkaitan dengan aset tetap tersebut. Nah, pertanyaannya diakui sebagai apakah biaya tersebut? Apakah akan nanti menambah harga perolehannya? Kalau menambah harga perolehan, maka yang didebit itu adalah aset tetapnya. Sedangkan kalau misalnya dia itu nggak menambah harga perolehan, maka yang didebit nanti beban. Beban apa gitu. Nah, syarat pengeluaran tersebut dia bisa diakui sebagai harga perolehan, yakni dia akan menambah harga perolehan, yakni apabila yang pertama aset tetap tersebut itu yang pertama itu adalah pengeluaran tersebut itu akan menambah kapasitas aset atau yang kedua pengeluaran tersebut nanti itu akan memperpanjang umur aset. Nah, misalnya kayak gini, kita beli truk, terus habis itu truknya kita ganti dengan mesin atau mesin dengan kapasitas yang besar, maka dia nanti pengeluaran untuk membeli mesin untuk bagian truknya itu kita akui nanti sebagai aset tetapnya, berarti debit truk, kredit kas sebesar pengeluaran yang kita keluarkan. Tapi kalau misalnya kita mengeluarkan biaya pemeliharaan untuk truk, berarti kan nanti nggak menambah umur manfaat dari truk atau menambah kapasitas dari truk. Nah, maka diakui sebagai beban pemeliharaan kredit kas sebesar pengeluarannya. Sampai sini paham bedanya? Kebayang? Halo? Kebayang atau enggak? Atau diulang lagi? Boleh ulang lagi, Kak? Nah, jadi pengeluaran itu ada dua. Pengeluaran setelah kita memperoleh aset tetap itu ada dua jenisnya. Yang pertama, pengeluaran yang menambah umur manfaat aset atau menambah kapasitas dari aset. Yang kedua, pengeluaran yang tidak menambah atau tidak menambah umur aset atau tidak menambah kapasitas dari aset. Jadi ada pengeluaran yang menambah kapasitas aset atau umur aset, dan yang kedua itu nggak berpengaruh sama sekali pengeluarannya. Contohnya apa? Contohnya truk. Truk itu nanti misalnya udah kita beli kan pas 2023, 2024 nanti kita bongkar mesinnya. Nah, karena kita bongkar mesinnya ini berarti kan keluar biaya tuh. Keluar biaya, nanti biayanya itu eh, kita jurnal sebagai apa? Bisa di debit truk, kredit kas, atau di debit beban atau kas. Bedanya gimana? Bedanya yakni kalau misalnya pengeluaran tersebut nanti menambah umur manfaat dari aset, misalnya karena kita ganti mesin truk tadi, harusnya umurnya 4 tahun, sekarang jadi 5 tahun. Maka yang di debit itu adalah aset tetapnya. Berarti debit truk kredit kas sebesar biaya yang kita keluarkan. Tapi kalau misalnya pas 2024 itu kita lakukan pemeliharaan terhadap truknya. Nah, berarti pemeliharaan tersebut kan nggak menambah umur manfaat dari aset kan? Kalau dia nggak menambah umur manfaat dari aset, maka dia diakui sebagai beban. Berarti debit beban, kredit kas. Sampai sini kebayang? Jadi ada pengeluaran yang diakui sebagai aset, ada pengeluaran yang diakui sebagai beban. Pengeluaran yang diakui sebagai aset yakni adalah pengeluaran yang nantinya akan menambah kapasitas atau umur aset. Sedangkan kalau misalnya dia nggak berpengaruh terhadap umur atau kapasitas aset, maka dia diakui sebagai beban. Sampai sini paham? Paham nggak? Kebayang? Kebayang?
Jadi ada dua jenisnya ya, ada yang diakui sebagai beban pengeluaran setelah perolehan aset ini, ada yang diakui sebagai aset. Nah, ini contohnya. Udah paham, kita masuk ke contohnya. Pada tanggal 1 Mei 2023, diperoleh truk dengan nilai 500 juta. Umur manfaatnya 4 tahun, nilai sisanya 10 juta. Perusahaan menggunakan metode garis lurus dalam menghitung penyusutannya. Pada tanggal 1 Januari 2024, nih, berarti 1 Mei 2023, nanti 4 tahun lagi, itu sekitar 2024, 25, 26, 27. 2027 nanti dia baru habis masa manfaatnya kan. Nilai sisanya nanti 10 juta. Nilai sisa 10 juta itu berarti nanti pas tahun keempat, aset ini nilainya tinggal 10 juta aja lagi. Pas udah habis masa manfaatnya itu tinggalnya 10 juta. Berarti dalam artian di sini nanti bisa dijual harga harga manfaatnya itu 10 juta gitu. Manfaatnya masih bernilai. Tadi kan aset itu adalah sesuatu yang memiliki manfaat kan. Nah, manfaatnya ini dinyatakan dalam rupiah. Pas tahun keempatnya itu masih ada nilai rupiah, nilai manfaatnya itu 10 juta. Itu masuk dari nilai sisa. Nah, kemudian habis itu perusahaan menggunakan metode garis lurus dalam menghitung penyusutannya. Pada tanggal 1 Januari 2024, tadi kan harusnya dia itu jatuh habis manfaatnya kan 2027, tapi di sini ada kejadian pas tanggal 1 Januari 2024. 1 Januari 2024 berarti setelah dia digunakan kan. Setelah dia digunakan, dikeluarkan biaya pemeliharaan yang menelan biaya 15 juta. Nah, biaya pemeliharaan ini itu dia nggak menambah umur aset, nggak menambah umur aset kayak perbaikan aja, maka dia nggak menambah umur aset, nggak juga menambah kapasitas. Maka ini nanti diakui sebagai beban pemeliharaan. Kemudian habis itu, pada tanggal 1 Februari 2025, truk ganti mesin. Jadi dari 2027 tadi kan dia habis manfaatnya tuh tahun 2024 keluar biaya ini. Kemudian 1 Februari 2025 keluar lagi biaya. Biayanya itu biaya ganti mesin mengeluarkan biaya 100 juta. Akibat ganti mesin tersebut umur manfaat truk berubah menjadi 5 tahun. Jadi yang awalnya 4 tahun jadi sekarang 5 tahun umurnya. Bertambah 1 tahun karena kita ganti mesin. Nah, karena dia menambah umur manfaat aset, maka yang 100 juta ini nanti akan menambah nilai dari truk. Berarti kalau yang ini jadi beban, berarti debit beban pemeliharaan. Kalau ini yang didebit adalah truk sebesar 100 juta. Nah, terus habis itu di sini karena kita ganti mesin tadi, jadinya nilai sisanya juga berubah. Jadi nilai umur manfaatnya berubah, terus nilai sisanya juga berubah jadi 5 juta. Buatlah jurnal yang diperlukan hingga 31 Desember 2026 katanya. Buatlah jurnal yang diperlukan hingga 31 Desember 2026. Kenapa 31 Desember 2006? Nah, di sini anggap aja lah 31 Desember 2026. Nah, jawabnya eh berarti kita bikin nanti sampai sini soalnya paham. Paham, Kak. Nah, kita bikin jurnalnya. Jurnalnya per tanggal berarti tanggal 1 Mei kita peroleh truknya. Berarti kalau kita peroleh truk berarti debit apa? Debit truk kan? Truk. Keluarkan duitnya, kredit kas. Kemudian habis itu, kita kan tiap tanggal 31 Desember itu harus bikin jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya itu kan terkait dengan penyusutan. Berarti penyusutannya menggunakan metode garis lurus. Kita hitunglah penyusutannya dulu. Penyusutannya, dia harga perolehannya 500 juta. Dia harga garis lurus berarti 500 juta kurang 10 juta, dapat 490 juta. Umur manfaatnya 4 tahun. Berarti penyusutan per tahunnya nanti itu 122 500.000. Jadi penyusutan per tahun itu ini penyusutan per tahun 122 500.000. Nah, sedangkan tanggal 31 Desember 2023 itu kita kan perolehnya 1 Mei nih 2023 ke 31 Desember itu kan nggak 1 tahun. Ini kan 1 tahun. Dia nggak 1 tahun, berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember.
Berarti 8 bulan. Maka ini adalah penyusutan 8 bulan. 8 per 12 kali 122 500.000. Dapatlah nanti ini 81666667. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi ini penyusutan untuk 8 bulan aja. Soalnya dia perolehnya 1 Mei. Ke 31 Desembernya itu kan cuma 8 bulan. Eh, jadi 31 Desember kalau untuk jurnal penyusutan berarti debit beban penyusutan, kredit akumulasi penyusutan. Sampai sini ada pertanyaan? Udah, Kak. Nah, kemudian habis itu kita bikin penyusutannya kan tiap tahun tuh kita bikin tiap tanggal 31 Desember kita bikin jurnal penyusutan terkait dengan aset tetap nih. Kapan kita bikinnya? Ini kan manfaatnya sebenarnya kan umur manfaatnya sampai 2027 kan. Namun di sini ternyata pada tanggal 1 Februari 2025 itu ada kegiatan, ada aktivitas yang mempengaruhi nilai dari aset tetap yang ada. Jadi di sini uh, nggak usah kayak gitu dulu. Nah, berarti di sini ada dari 1 Mei 2023, tadi bikin 31 Desember 2023 jurnal penyusutan. Nah, kemudian di sini ada kejadian 1 Januari 2024. Ini kan beban pemeliharaan itu tidak menambah manfaat umur aset kan. Berarti nanti ini kita akui sebagai beban pemeliharaan. Maka tanggal 1 Januari 2024 debit beban pemeliharaan truk, kreditnya kas. Kemudian habis itu ada nggak kejadian lagi? Nggak ada kan? Kejadiannya nanti 1 Februari 2025 lagi kan? Kejadiannya nanti tanggal 1 Februari 2025. Nah, berarti tanggal 1 Februari 2025 berarti 31 Desember 2024 itu kita masih nyatat beban penyusutan. Nah, debit beban penyusutan truk, kredit akumulasi penyusutan sebesar 1 tahun. Soalnya kan dari 31 Desember 2024 udah kita catat tuh kan. Berarti dari 31 Desember 2024, 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 itu kan 1 tahun tuh. Iya nih. Nih, salah kebalik-balik. Wah. Oh iya. Ini berarti 1 Januari 2024 udah kita catat. Kemudian 31 Desember 2024 itu kan 1 tahun. 1 tahun tadi 122.500.000. Kemudian habis itu ada kejadian di 1 Februari 2025. 1 Februari 2025 itu ada kejadian gimana jurnalnya? Jurnalnya itu adalah ini. Jurnalnya itu adalah kan di sini kan keluar biaya untuk ganti mesin 100 juta. Maka ini diakui sebagai aset. Berarti debit truk 100 juta. Terus habis itu nanti kreditnya kas. Itu 1 Februari 100 juta. Nah, kemudian habis itu karena di sini ah dia dia transaksi yang 100 juta ini menambah harga perolehan truk, berarti kan nanti penyusutan untuk tahun berikutnya itu kan bakalan beda lagi nilainya, dihitung ulang. Nah, karena kita akan menghitung ulang nilai penyusutan, maka kita harus bikin jurnal penyusutan dulu sampai 1 Februari 2025. Jadi sebelum truk ini dicatat, jadi sebelum pengeluaran atas truk ini dicatat, kita catat dulu beban penyusutan. Beban penyusutannya berapa bulan? Cuma 1 bulan aja. 1 bulan. Kenapa 1 bulan? Karena 31 Desember 2024 sudah dicatat.
Berarti yang belum dicatat itu 1 Januari 2025 sampai nanti 1 Februari 2025. Itu 1 bulan. Nah, 1 bulan berarti 1/12 kali 122 500.000 dapatnya 10,208,33. Nah, catat beban penyusutannya di sini 10,208,33. Baru habis itu kita catat truk yang 100 juta. Pengeluaran atas truk karena dia menambah manfaat dari aset umur manfaatnya. Jadi yang awalnya 4 tahun, sekarang jadi 5 tahun. Nah, kemudian habis itu sampai sini paham? Jadi, ketika ada kejadian yang akan menambah umur manfaat truk, alias harga perolehan truknya itu nanti akan bertambah, maka kita harus catat beban penyusutannya itu sampai tanggal kejadian atas pengeluaran tersebut dikeluarkan. Jadi, di sini kita bikin penyusutannya itu dari kita ngitung penyusutannya itu dari 1 Mei nanti sampai tanggal 1 Februari. Bikinlah penyusutannya sampai tanggal segitu. Berarti tiap tanggal 31 Desember 2023, kemudian 31 Desember 2024, kemudian sampai nanti 1 Februari 2025. Kita catat beban penyusutannya. Sampai sini paham? Kak, izin bertanya, Kak. Boleh? Apa tuh? Jika pembelian mesin yang baru itu tuh di akhir-akhir bulan kayak tanggal 25 Februari misalnya, itu tuh gimana tuh, Kak? Diakui 1 bulan aja. Jadi kalau dia di atas tanggal 15, maka dia bulan tersebut itu dihitung. Tapi sebelum tanggal 15, maka bulannya nggak usah dihitung. Misalnya tanggal 16 Desember, maka bulan Desember itu dihitung penyusutannya. Tapi kalau di bawah tanggal 15, maka bulan Desember itu nggak usah dihitung, berarti sampai 31 November aja. Terima kasih, Kak. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi di sini kalau bikin penyusutannya itu sampai tanggal di mana harga perolehan yang baru itu ada. Berarti kan truk ini kan harga perolehan baru, tambahan harga perolehan baru. Berarti kita bikin penyusutannya itu sampai tanggal kejadian ini. Sesuai dengan kaidahnya dia berapa bulan. Kan kalau penyusutan itu dibikinnya tiap tanggal 31 Desember atau pas tanggal kejadian baru itu muncul kejadian yang menambah manfaat dari aset itu terjadi atau kejadian nanti dia dijual atau ditukar atau dibuang. Jadi itu. Jadi ada 2 tanggal di mana kita harus menghitung penyusutan tiap tanggal 31 Desember dan tanggal ada kejadian harga perolehan aset itu bertambah. Kayak ini kan harga perolehan aset bertambah nih di debit truk. Atau tanggal di mana aset tersebut nanti akan dibuang, akan dijual, atau akan ditukar. Jadi bikin penyusutannya sampai tanggal segitu. Tergantung dia berapa bulan nanti. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Ini nanti masuk ujian soalnya. Ada pertanyaan nggak? Kalau mau ulang juga boleh. Ada yang bertanya? Kalau mau diulang lagi juga boleh nanti. Nah, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, tanggal 1 Februari 2025, itu kan bertambah tuh truk 100 juta. Berarti tadi yang kalau kita posting tuh kita bikin akun T, awalnya kan akun T-nya di debit 500 juta atas truk. Terus bertambah lagi 100 juta. Berarti kan 600 juta sekarang tuh harga perolehannya. Nah, kemudian habis itu
di sini yang awalnya itu dia umur manfaatnya 4 tahun, sekarang jadi 5 tahun. Itu berubah jadinya nilai penyusutan per tahunnya. Jadi kalau penyusutan per tahunnya yang awalnya itu adalah 122.500.000, maka sekarang dia berubah nilainya, kita hitung lagi nilainya. Nah, ini cara ngitungnya. Ada dibikinnya. Nih. Nah, gimana caranya? Itu adalah harga perolehan awal itu kan 500 juta kan. Harga perolehan dari mesin itu awalnya 500 juta. Kemudian habis itu kita hitung, jadi kita cari sekarang itu nilai buku dari aset ketika dia ini. Sebelum kejadian ini kita hitung dulu nilai bukunya. Nilai buku dari aset itu cara mencarinya itu adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, harga perolehannya tadi 500 juta, terus akumulasi penyusutannya kita hitung, kita posting lah. Awalnya tadi 8166, terus 122.500, kemudian 10.208. Jadi yang ini kita posting semuanya. Yang ini diposting. Nah, kita posting ini. Nah, dapat nilainya uh, 214.375.000. Nah, 214.375.000. Harga perolehannya 500 juta. Kemudian akumulasi penyusutannya 214.375.000. Nah, dapat nilai bukunya 285.625.000. Nilai buku ini itu adalah maksudnya adalah nilai manfaatnya sekarang aslinya setelah berjalan waktu sampai tanggal 1 Februari 2025. Ini berapa nilai manfaatnya lagi? Nah, nilai manfaatnya 285.625.000. Kemudian habis itu, ini kan di debit nih truk nih 100 juta, berarti kan nambah tuh nilai truk. Nah, tambah nilai bongkar mesinnya 100 juta. Jadi sekarang nilai buku baru dari mesin truk kita itu adalah 38.625.000. Kemudian habis itu yang 385625.000 ini berarti kan harga perolehan yang baru nih, nilai manfaat yang baru. Jadi sekarang manfaat dari aset nih, awalnya manfaatnya 1 Februari itu 2025 tinggal 285.625.000. Kemudian habis itu kita tambah, kita ganti mesinnya sehingga manfaatnya jadi bertambah 100 juta kan. Berarti sekarang setelah ganti mesin nilai manfaatnya jadi 385.625.000. Nah, 385.625.000 ini itu nanti kita cari penyusutan yang barunya. Jadi ini kita cari penyusutan yang barunya. Nah, tadi nilai sisa dari mesin yang baru itu kan nilai sisa dari ketika kita sudah mengganti mesinnya kan berubah tuh jadi 5 juta. Kalau untuk mencari penyusutan per tahun kan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan umur manfaat kan. Berarti dikurangi dengan nilai sisa, kurangi dengan nilai sisa yang tadi 5 juta, dapat nilai yang akan disusutkan itu 386.625.000. Nah, sisa umur manfaatnya sekarang tinggal berapa? Nah, sisa umur manfaat itu adalah tadi kan awalnya dia jatuh temponya 1 Mei 2023. 1 Mei 2023 umur manfaatnya 4 tahun. Berarti kan nanti dia itu akan habis masa manfaatnya 1 Mei lagi 2027. 1 Mei 2027. Kemudian habis itu karena kita ganti mesin jadinya menjadi 5 tahun. Berarti ya, jatuh temponya nanti 1 Mei 2028. Jadi 1 Mei 2028 nanti jatuh temponya. Karena dia ganti mesin. Jadi yang awalnya itu umur manfaatnya habis 1 Mei 2027, sekarang karena ganti mesin jadinya diperpanjang 1 Mei 2028. Nah, sisa dari 1 Februari 2025 sampai 1 Mei 2028 itu berapa tahun?
karena tahunnya itu susah ya kita ngitungnya. Kan dari Februari, Maret, April, kayak dia di pertengahan bulan gitu loh. Tapi kalau dia kejadiannya itu 1 Januari, nggak apa-apa kita baginya per tahun. Tapi karena di sini dia dia itu adalah di pertengahan tahun, itu susah nanti kita ngitungnya pakai setengah-setengah 3,1/4 tahun, kan susah jadinya tuh pembaginya. Nah, maka kita jadikan aja ini bulan. Jadi dari 1 Februari 2025 sampai nanti 1 Mei 2028 itu berapa bulan lagi sisanya. Jadi ini sisa umur manfaat itu adalah dari tanggal sekarang sampai dia nanti tanggal dia habis manfaatnya setelah dia direvaluasi udah diperpanjang umurnya berapa bulan sisanya. Nah, jadinya di sini sisanya itu 39 bulan. 39 bulan itu dari 1 Februari 2025 sampai nanti 1 Mei 2028 setelah diperpanjang umurnya. Itu 39 bulan. Tapi kalau misalnya kejadiannya itu dari 1 Januari ke 1 Januari lagi misalnya pas bulat angka tahunnya itu, maka ini jadikan aja nggak dalam bulan tapi dalam tahun bagi 3 misalnya. Nah, di sini karena dalam bulan berarti 380, 625 bagi 39 bulan dapatnya penyusutan per bulan di sini 97, 59, 615. Sampai sini paham cara mencari penyusutannya? Paham, Kak. Jadi di sini intinya kita hitung lagi nilai manfaat yang baru dari aset kita setelah kita melakukan ganti mesin itu. Jadi nilai manfaatnya yang baru berapa? Berarti nilai manfaat yang lama itu berarti dicari dulu nilai bukunya, kemudian ditambah sama pengeluaran yang menambah manfaat ini, dapat nilai buku yang baru. Nah, nilai buku yang baru ini kita hitung penyusutannya. Untuk menghitungkan penyusutan berarti kan harga perolehan nih. Kita pakai nilai yang baru, nilai buku yang baru, dikurangi dengan nilai sisa, dibagi dengan umur manfaat. Umur manfaatnya ini itu adalah umur manfaat yang sisanya aja lagi dari tanggal 1 Februari sampai nanti yang belum kepake sampai tanggal dia habis masa manfaatnya. Karena ini dia pertengahan bulan, susah kita membaginya. Kalau kita jadikan ini penyusutan per tahun, berarti kan nanti 3,5 bulan atau 3,6 bulan. Jadi kan nggak bagus aja angkanya. Terus nanti pas 31 Desember, kita kali lagi berapa gitu kan. Susah jadinya. Kalau dalam bulan, berarti kan kita kaliin aja nanti kali bulannya berapa bulan. Jadi ini kalau dia pertengahan tahun, maka jadikan bulan aja. Tapi kalau misalnya dia uh, di awal tahun bulat angka tahunnya itu, maka nggak apa-apa kita cari dia penyusutan per tahun. Sampai sini paham? Jadi kita cari penyusutan yang baru. Sampai sini paham nggak? Paham nggak? Nah, dapat penyusutan yang baru segini. Kemudian habis itu, dia kan jatuh temponya nanti jadinya 1 Mei 2028. Berarti tetap kita lakukan penyusutan kan. Kita bikin penyusutan per tahun tiap 31 Desember sampai dia nanti jatuh tempo. Nah, masalahnya di sini cuma diminta 31 Desember 2026 aja. Nah, berarti 31 Desember 2025, tadi kan yang bulan Februari kita udah nyatet tuh penyusutan. Ya kan, 1 Februari berarti yang tinggal 11 bulan lagi ke 31 Desember nih kan. Maka ini 11 bulan aja, 11 bulan kali penyusutan yang baru. Penyusutan yang baru itu 97, 59, 615. Dia cuma 11 bulan, berarti karena ini udah dalam bulan, berarti 11 kali ini. Dapat segini beban penyusutannya. Terus habis itu 31 Desember 2026, berarti ini kan setahun nih, kali 12, dapat segini. Sampai sini paham? Paham nggak? Nah, udah. Kalau nggak paham nanti atau terlalu kecepatan kakak ngomongnya stop aja ya, tanya aja. Nah, kemudian habis itu kita lanjut ke pelepasan aktiva tetap. Pelepasan aktiva tetap itu adalah bisa kita lepaskan, berarti kita hapus aset tetapnya. Kita hapus aset tetapnya
Kita hapus aset tetapnya itu gimana caranya? Bisa dibuang aja aset tetapnya, atau nanti bisa ditukar aset tetapnya atau dijual. Nah, ini contoh soalnya. Lanjutan dari contoh soal sebelumnya. Jadi soal yang ini dilanjutkan. Soal yang kita lanjutkan. Nih, lanjutan dari soal sebelumnya, pada tanggal 1 Januari 2007, aset tetap dibuang. Buatlah pencatatan yang diperlukan. Jadi, soal yang ini dilanjutkan. Berarti nanti kalau soalnya itu nyambung, berarti nanti kita bikin beban penyusutannya itu berarti sampai tanggal 31 Desember 2026. Jadi bikin jurnal beban penyusutan sampai 31 Desember 2026 aja. Kalau ini ada soal lanjutannya nanti satu soal misalnya digabung misalnya. Nah, digabung soalnya sama yang di atas, ada lanjutan soalnya di mana tanggal 1 Januari 2007 aset tetapnya dibuang. Nah, berarti nanti kita bikin jurnal penyusutannya itu sampai tanggal 31 Desember 2026 dengan penyusutan yang baru yang udah kita hitung tadi. Nah, tanggal 1 Januari 2027-nya aset tetapnya itu dibuang. Nah, dibuang. Nah, hal yang paling harus kita tahu ketika kita akan melepas aktiva tetap ini, alias kita hapus aktivanya, ini atau asetnya ini bisa dibuang, bisa di bisa dibuang atau bisa nanti ditukar atau dijual. Terserah lah. Pokoknya kalau dia dihapus lah dengan cara yang tiga tadi, maka jurnal yang wajibnya itu adalah debit akumulasi penyusutannya. Jadi debit akumulasi penyusutannya itu sebesar dari awal dia diperoleh sampai nanti dia dihapus. Jadi kita hitung akumulasi penyusutannya. Nah, saldo normal dari akumulasi penyusutan itu kan dikredit. Nah, ketika aktiva itu dilepaskan, dihapus, maka debit akumulasi penyusutannya. Nah, berarti di sini debit akumulasi penyusutan truk. Nah, kemudian habis itu kredit truk. Kredit asetnya. Jadi ketika kita membuang aset, ketika kita melepaskan aset atau menghapus aset dengan tiga cara tadi, maka jurnal yang wajibnya itu adalah debit akumulasi penyusutan dari asetnya sebesar dari dia diperoleh sampai dia dihapus ini berapa totalnya. Kemudian kreditnya itu adalah truk. Kreditnya itu adalah asetnya sebesar harga perolehannya. Harga perolehan dari truk awalnya kan kalau kita posting tuh truk tadi kan 500 juta, nambah 100 juta kita posting kan. Jadinya harga perolehannya itu 600 juta totalnya. Jadi yang setelah diposting ini gimana cara supaya truk yang diposting ini harganya nol. Maka dikreditlah sebesar yang ini kan, totalnya 600 juta. Kredit dia 600 juta. Jadi ini jurnal yang wajibnya. Akumulasi penyusutannya kita hitung lah. Kita hitung berarti yang ini kita posting. Kita posting seluruh akumulasi penyusutan. Yang ini tadi, terus ini, terus ini. Jadinya akumulasi penyusutannya itu 438, 846, 145. Jadi kita posting penyusutan dari awal soal tadi, dapatnya segini. Nah, ini yang kita debit. Jadi ketika kita akan menghapus aset, maka debit akumulasi penyusutan yang saldo normalnya itu di kredit, maka didebitkan. Sebesar dari dia diperoleh sampai nanti dia dihapus. Kemudian kreditnya itu truknya itu sebesar harga perolehannya. Kalau ada yang menambah harga perolehan truk, maka tambahkan dulu. Jadi bagaimana supaya yang setelah diposting ini nilainya nol? Dikreditkan sebesar itu. Nah, kemudian habis itu karena kita buang aja asetnya nih, maka berarti kan kita harga perolehannya segini. Kemudian akumulasi penyusutannya baru dimanfaatkan. Akumulasi penyusutan itu berarti kan yang udah dimanfaatkan dari truk 600 juta ini. Jadi truk ini 600 juta udah dimanfaatkan sebesar 438. Berarti kan masih ada nilai manfaatnya sebesar 8461145. Ya kan?
600 dikurang ini nilainya segini 61846145. Ini kayaknya salah ngitungnya nih. Kalian hitung aja, pokoknya ini selisih antara ini sama ini. Selisihnya. Nah, karena kita buang aja, maka dia selisihnya itu langsung jadi kerugian. Kenapa kerugian? Nilainya 600 juta, baru dimanfaatkan 438. Berarti masih ada kan manfaatnya segini. Nah, manfaatnya segini ini dibuang aja, berarti jadi kerugian pelepasan truk. Jadi kerugian, kalau kerugian itu kan saldo normalnya di debit, maka debit kerugian pelepasan truk di sini. Pas kita melepaskan. Kalau udah kita lepaskan kayak ini udah dihapus truknya nggak ada, kita bikin beban penyusutan lagi karena dia udah habis. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Paham? Jadi Paham nggak? ketika kita menghapus itu jurnal yang harus kita ingat paling awal itu adalah debitnya akumulasi penyusutan pasti sebesar dari awal dia diperoleh sampai nanti dia dihapuskan, terus kreditnya harga perolehan. Kemudian yang ini kalau dia dibuang aja, maka semuanya jadi kerugian. Karena dia masih punya manfaat, terus manfaatnya dibuang aja jadinya kerugian. Dah, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke penjualan aktiva tetap. Nah, kita lanjut ke penjualan aktiva tetap. Sama seperti soal sebelumnya, truk tidak dibuang, melainkan kita jual pada tanggal 1 Maret 2027 dengan harga 200 juta. Buatlah jurnal yang diperlukan tanggal 1 Maret 2027. Jadi, kalau tadi kan kejadiannya tanggal 1 Januarinya ini kita buang aja truknya. Nah, gimana kalau ini nggak jadi dibuang, tapi kita jual? Tapi kita jualnya itu tanggal 1 Maret 2027. Kita jual dengan harga 200 juta. Gimana jurnalnya? Nah, sebelumnya kita kan harus bikin jurnal penyusutan sampai tanggal transaksi kan? Sampai tanggal transaksi itu terjadi. 31 Desember 2026 itu kita udah bikin jurnal penyusutannya. Kemudian ini kalau tadi 1 Januari kejadiannya, maka 31 Desember ini kan berarti udah dicatat penyusutannya. Nah, sekarang itu transaksinya 1 Maret 2027. Berarti kita bikin dulu jurnal penyusutan sampai tanggal 1 Maret 2027. Nah, 1 Maret 2027 itu berarti kan cuma 2 bulan tuh, Januari, Februari. Ya kan, 2 bulan berarti 2 bulan dikali dengan penyusutan per bulan. 2 dikali ini titik kali nih. 2 dikali 9759615 dapat segini. Berarti kita catat beban penyusutannya. Kemudian habis itu kita hitung akumulasi penyusutannya. Kita posting lah ini jadinya. Ini kan ini total yang tadi nih tambah 19,519 yang ini. Jadi ini akumulasi penyusutan truk sampai tanggal 1 Maret 2027. 458365375. Nah, ini tadi harga perolehan dari truknya 600 juta kan? Nah, jurnalnya berarti tanggal 1 Maret ini berarti yang pertama catat dulu penyusutannya, kemudian habis itu baru kita hapus. Kita hapus jurnal yang wajib tadi ketika dia dihapus aset ini kan berarti kan debit akumulasi penyusutan, kredit truk kan. Nah, debitlah akumulasi penyusutannya sampai tanggal 1 Maret. Tadi udah diposting kan nilainya 458365375. Nah, kemudian kredit truknya sebesar harga perolehannya. Harga perolehannya karena tadi ada penambahan biaya, maka harga perolehannya jadi 600 juta. Kalau nggak ada biaya, berarti 500 juta aja. Berarti ini 600 juta. Kemudian habis itu karena kita jual tadi kan truknya, kita jual dengan harga 200 juta. Nah, berarti kan kita dapat kas dari penjualan kan? Nah, berarti debit kas di sini 200 juta. Nah, kemudian selisihnya nanti jadi keuntungan atau kerugian. Kalau dia rugi, kalau dia rugi berarti selisihnya itu di debit. Kalau dia untung berarti dia di kredit selisihnya nanti. Nah, selisihnya itu harus sama dengan gimana
Nah, atau bisa juga kalian cari selisihnya aja. Kalau dia berselisihnya itu di debit, maka dia rugi. Kalau dia berselisihnya di kredit, maka dia untung, keuntungan penjualan truk. Ini sebesar selisihnya 58.365.375. Atau gimana cara mencarinya, keuntungan penjualan truk nih? Nih caranya. Kita hitung dulu nilai buku dari aset tetap ini sampai 1 Maret 2027. Jadi kan kalau untuk menghitung nilai buku kan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan kan. Nah, harga perolehannya segini, akumulasi penyusutannya segini, berarti nilai bukunya 600 juta kurang ini dapat nilai buku yang baru itu nilai manfaatnya 141.634.625. Harga jualnya 200 juta. Nah, logikanya kayak gini. Nilai dari aset kita ini sebenarnya tinggalnya 141.634.625. Namun di sini kita bisa jual 200 juta. Sebenarnya nilainya cuma segini loh, tapi bisa dijual dengan harga segini. Berarti kan untung. Makanya di sini untung. Untung dia berarti 58.365.375. Tapi kalau misalnya bisa dia rugi, di mana yang nilai buku ini lebih besar daripada harga jual. Nilai bukunya misalnya 210 juta, dijual cuma 200 juta. Padahal nilainya kita manfaatnya masih 210 juta lagi loh. Tapi kenapa dijual 200 juta? Berarti kan rugi tuh, rugi 10 juta. Nah, di sini karena dia untung 58.365, maka ini dikredit sebesar 58.365.375. Ini harus balance. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Kak. Boleh? Kan kalau seandainya untung sama rugi itu kan kalau kerugiannya ditaruh di debit, kalau keuntungannya ditaruh di kredit. Tapi Ya. kalau seandainya nggak ada untung, nggak ada rugi, kalau seandainya nilai Jadi jualnya sama-sama nilai buku, berarti pencatatannya gimana, Kak? nggak ada berarti keuntungan. Berarti ini jurnalnya berarti akumulasi penyusutan, kas, sama truk aja langsung kredit. Oh, berarti langsung aja ya, Kak, pencatatannya. Ya. Pokoknya jurnal yang wajib ketika menghapus aset itu adalah akumulasi penyusutan sama sama truknya, sama asetnya itu yang dikredit. Ini jurnal yang wajibnya. Kalau yang ininya itu tergantung transaksinya. Kalau karena kita menjual berarti kan dapat kas sebesar harga jual. Terus ini ada untung ada rugi. Baik, Dah? terima kasih, Kak. Ya. Dah, kemudian kita lanjutkan ke pertukaran. Nah, nanti kakak kasih tahu kisi-kisi ujiannya habis ini. Hmm, ini soalnya belum kakak apain lagi. Kalian ada, ini dulu ya kak kirim soalnya. KM A, ini soalnya yang dari buku. Hmm. Hmm. Ini 10.17. Yang 10 itu aja 10 yang 10.18 nih aja yang kita bahas langsung. Soalnya itu ada moneter dan moneter non moneter. Nah, selanjutnya kita pertukaran aset tetap. Jadi aset tetap itu bisa dihapus dengan cara dibuang aja. Kalau dibuang berarti nanti kalau masih ada sisa manfaatnya berarti itu jadi kerugian semuanya. Kemudian kalau dijual nanti ada untung ada rugi. Kemudian kalau ditukar ini ada dua perlakuannya.
pertukarannya itu mengandung substansi komersial atau enggak. Kalau di soalnya dia itu katanya mengandung substansi komersial, maka dia kalau nanti ada keuntungan pertukaran, maka boleh diakui. Jadi kalau dia nanti itu dihitung-hitung, ada keuntungan pertukaran. Kalau di soalnya itu pertukarannya itu adalah mengandung substansi komersial, maka keuntungan itu diakui. Tapi kalau misalnya dia tidak mengandung substansi komersial, maka keuntungan itu tidak boleh diakui. Nah, kemudian gimana mengakui keuntungannya? Jadi keuntungan itu nanti kalau dihitung-hitung ada untung, maka dia nanti akan mengurangi nilai perolehan dari aset yang baru. Jadi berkurang nilai perolehan dari aset yang baru karena adanya keuntungan pertukaran. Kalau dia nanti soalnya itu tidak mengandung substansi komersial. Nah, kita coba yang soal 10-18. 10-18 aja langsung. Nanti kalian cobain aja. Jadinya baterai kakak udah ngapus. Lama ya. Nah, 10-18. Soal panjang nih, kita baca aja soalnya dulu. Kita baca soalnya, buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat pertukaran ini dengan asumsi bahwa pertukaran memiliki substansi komersial. Kalau dia memiliki substansi komersial, maka keuntungan boleh diakui. Kalau tidak memiliki substansi komersial, maka keuntungan tidak boleh diakui. Kalau kerugian itu baik memiliki substansi komersial ataupun tidak memiliki substansi komersial, maka kerugian tetap diakui. Di sini cuma keuntungan aja bedanya. Kalau kerugian tetap harus diakui. Nah, di sini soalnya kita baca dulu. Montgomery perusahaan membeli melter lilin elektronik pada tanggal 30 April 2011 dengan menukarnya dengan model lama yang menggunakan gas dan membayar sisanya secara tunai. Jadi di sini kita tukar aset kita dengan yang baru, terus kita bayar pula tunai. Jadi kita kasih dia barang kita yang lama, terus kita tambah duitnya. Kita kasih dia duit. Nah, harga terdaftar melter baru, ini aset baru, harganya itu 15.800. Kas yang dibayarkan 10.000, jadi kita tambah, selain kita ngasih aset lama, kita kasih juga tambahan bayaran itu 10.000. Kemudian biaya melter lama, ini maksudnya biaya melter lama ini adalah harga perolehan dari melter lama itu berapa. Jadi melter lama ini kita peroleh pas awal itu, jadi kita beli nilainya 12.700. Umur manfaatnya 5 tahun, nilai residunya 700. Jadi, nah, kemudian berarti akumulasi penyusutan melter lama. Nah, berarti yang 12.700 ini kita susutkan dengan ini 705 tahun sampai tanggal 30 April 2011 sampai dia ditukar ini. Jadi dari dia diperoleh sampai dia ditukar 30 April 2019 itu disusutkan yang 12.700 ini sehingga nanti muncul akumulasi penyusutannya itu 7.200. Jadi muncul akumulasi penyusutan dari aset lama ini 7.200. Kemudian di sini nilai wajar melter lama itu 5.200. Nilai wajar melter lama ini maksudnya adalah kan ada nilai buku. Nilai buku berarti kan harga perolehan dikurangi dengan nilai buku berarti harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, itu berarti nilai buku. 12.700 dikurangi 7.200. Dapatnya nilai bukunya berapa tuh? Ada nggak ya di sini? 10-18 nih. Nilai bukunya berarti 5.000. Apa?
Susu sini nak. Kak. Enggak. Ayah ada sih ke mah tunggu sih layar. Apa kamu? Iku lah tunggu lah. Iku ya pailah pailah. Sayang cek lu. Udah. Jadi yang melter lama ini kita hitung nilai bukunya. Nilai bukunya berarti kan 12.700 dikurang 7.200 dapatnya di sini dia 5.500. 5.500 nilai buku dari melter lama. Berarti kan nilai manfaat dari melter lama ini masih 5.500. Kemudian kalau dijual di pasar kira-kira berapa ya nilainya? Itu maksudnya nilai wajar melter lama nih. Jadi setelah yang barang udah kita pakai nih, kalau dijual udah rongsokan kayak gini, kalau dijual ke pasar nilai wajarnya berapa? Nilai wajarnya di sini 5.200. Nah, berarti nanti nilai selisih antara nilai buku dengan nilai wajar merek lama itu nanti itu akan jadi keuntungan atau kerugian pertukaran. Jadi nilai buku dari melter lama dibandingkan dengan nilai wajar dari melter lama. Jadi nilai bukunya sebenarnya 5.500. Kemudian kalau nilai wajar ini kalau di pasar dihargai berapa ya? Nah, di sini dihargai senilai 5.200. Nah, ini bisa untung bisa rugi. Bisa untung bisa rugi. Kalau rugi berarti ini nilai manfaatnya 5.500, tapi cuma dihargai 5.200, berarti kan rugi. Tapi kalau misalnya ini 5.500 nilainya dihargai berarti 5.000, 6.000 misalnya, maka ini untung. Jadi di sini ini dia rugi. Rugi 300. Rugi dia 300. Nah, kalau rugi di sini, kalau munculnya itu rugi pertukaran, baik dia mengandung substansi komersial atau tidak mengandung substansi komersial soalnya asetnya itu, maka uh, tetap aja diakui jurnalnya sama aja. Jurnalnya sama aja. Jurnalnya sama aja. Berarti di sini gimana jurnalnya? Nah, jurnalnya itu adalah kita debit akumulasi penyusutan meter lama. Meter lama tadi kan kalau kita menghapuskan aset berarti kan harus di debit akumulasi penyusutan dari melter lamanya kita debit. Kemudian kita kredit melter lamanya kan. Kredit melter lamanya itu sebesar harga perolehan. Nah, akumulasi penyusutan di debit kredit melter lama sebesar harga perolehannya 12.700. Kemudian habis itu karena dia ditukar, berarti kan dapat kita melter baru tuh. Berarti debit melter baru sebesar nilainya. Nilai wajar dari melter baru berapa? 15.800. Harga terdaftarnya 15.800. Maka kita debit ini 15.800. Kemudian habis itu kita keluarkan kas 10.000. Kita keluarkan kas 10.000. Berarti kredit kas sebesar 10.000. Di sini karena kita kan ngasih tambahan biaya tuh, ngasih tambahan duit ke orangnya pas kita nukarnya. Berarti kredit kas 10.000 di sini. Kemudian tadi kerugian pertukaran ini 300. Maka ini 300. Kalau dia keuntungan, maka dia di kredit. Jadi yang soal A itu kalau dia tidak memiliki substansi komersial, berarti jurnalnya ini. Kalau tidak memiliki substansi komersial, itu keuntungan yang tidak boleh diakui. Misalnya dia kerugian di sini. Kalau kerugian berarti diakui aja, berarti dibikin jurnalnya, ditambahkan jurnalnya. Jadi di sini kerugian, berarti yang soal B, karena dia tadi soalnya itu dapatnya rugi, maka jawaban A dan B itu sama aja. Tidak memiliki substansi komersial, maka ini juga sama jurnalnya. Berarti A sama B itu sama aja jurnalnya, soalnya dia kerugian. Nah, kalau dia keuntungan gimana? Kalau dia keuntungan,
itu misalnya untung. Misalnya untung di sini ini bukan rugi, misalnya untungnya 300. Kalau dia memiliki substansi komersial, berarti itu kan kalau untung di kredit nih, kredit keuntungan 300 misalnya. Kredit keuntungan 300. Nah, kalau dia tidak memiliki substansi komersial, itu kan keuntungan tadi nggak boleh diakui tuh, tidak boleh diakui. Maka nggak boleh muncul akun keuntungan di kredit di sini. Terus di mana kita taruh yang 300-nya itu? Langsung kita kurangi harga melter baru. Harga melter baru kan 15.800. Tadi keuntungan 300. Berarti ini kita catat jadinya cuma 15.500 saja. 15.500 saja. Jadi kerugian akan mengurangi nilai perolehan dari aset yang baru. Nah, ini contohnya kalau yang keuntungan nih. Nih, kalau dia keuntungan di sini contohnya. Ini keuntungan. Kalau dia keuntungan pertukaran tadi kan rugi tuh. Kalau rugi berarti baik memiliki substansi komersial atau tidak memiliki substansi komersial sama aja jurnalnya. Kalau dia keuntungan ini yang beda. Nah, kalau ini memiliki substansi komersial, ini soalnya yang di L1019 kalian lihat aja nanti. Ini jurnalnya, kebetulan dia dapat keuntungan pertukaran 4.500. Nah, maka 4.500 ini kan dikredit nih. Kalau memiliki substansi komersial, keuntungan boleh diakui. Tapi kalau dia tidak memiliki substansi komersial, nggak ada akun keuntungan di sini. Nggak ada kreditnya di sini keuntungan. Nah, kemudian gimana caranya supaya dia balance? Nah, tadi kan harga perolehan dari yang ini kan 15.500. Jadi 15.500 dikurangi dengan keuntungan, 15.500 dikurangi 4.500 dapatnya 11.000. Nah, maka mesinnya ini dicatat 11.000 aja. Nggak ada akun keuntungan di sini. Nah, sampai sini paham? Kak, nilai buku melter lama yang 5.500 itu di mana datangnya, Kak? 5.500. Nilai buku 5.500. Kan udah Kak jelasin nilai buku tadi kan ini harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. 12.700 dikurangi dengan 7.200. Dapatnya berapa? 5.500 kan? Coba. 12.700 kurang dengan 7.200. 5.500. Jadi nilai buku itu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutannya itu sampai dia tanggal dihapus. Jadi kita bikin jurnal penyusutannya sampai tanggal segitu. Ini kurang ini. Sampai sini Oke, paham? Kak, masih, Kak. Jadi kalau keuntungan nanti mengurangi harga perolehan dari aset yang baru. Aset yang baru. Kalau dia soalnya itu tidak mengandung substansi komersial. Kalau kerugian itu tetap aja diakui baik dia memiliki substansi komersial maupun tidak memiliki substansi komersial. Keuntungan atau kerugian diperoleh dari mana? Pembandingan antara nilai wajar aset lama dengan nilai buku dari aset lama. Dah? Sampai sini ada pertanyaan? Kalian bahas aja nanti ya. Kita lanjut ke kisi-kisi soal ujian. Dah, kisi-kisi soal ujian, catatlah nomor 1. Soal nomor 1 kita mulainya dari kas, nak. Nanti soalnya itu beberapa masuk, ini semuanya nanti kalian pilih aja yang mau dijawab berapa. Nanti ada poin-poinnya. Mungkin soalnya 6 atau 7 kan. Nah, nggak kalian jawab semuanya. Nanti ada poin-poinnya gimana kalian mengumpulkan nilai 100. Terserah mau jawab yang mana. Dah, soal yang pertama itu yang keluar kalau kas rekonsiliasi bank. Yang pertama itu rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank.
Rekonsiliasi banknya ini yang diketahuinya itu saldo awal, berarti kalian cari nanti saldo akhirnya berapa. Terus habis itu nanti ada cek kosongnya, ada error, kayak gitulah. Nah, nanti berarti rekonsiliasi bank ini bikin rekonsiliasinya sama jurnal penyesuaiannya nanti. Terus piutang ini soalnya pencatatan piutang tak tertagih yang biasa aja. Pencatatan piutang tak tertagih. Yang kayak soal yang kita bahas di kelas itu loh, yang dia pokoknya yang kayak soal di Iya, kelas iya. ada yang di dihapus terus muncul lagi. Ternyata dia Iya. mampu bayarnya berapa persen aja gitu. Terus nanti estimasi piutang tak tertagihnya dari persentase penjualan atau dari persentase piutang. Yang aging schedule-nya nggak perlu, yang umur piutangnya nggak perlu. Pokoknya sama kayak soal yang di latihan. Satu paket soal yang di latihan yang bukan yang daftar umur piutangnya. Jadi itu soal kedua. Terus habis piutang. Terus soal yang ketiga, em, persediaan. Jadi soal ketiganya ini nanti kita hitung, kita pakai metode perpetual. Kita pakai metode perpetual, terus dia metodenya FIFO, perpetual, metodenya FIFO, eh, terus nanti hitung harga pokok penjualannya, hitung ending inventory-nya, terus hitung laba kotornya. Terus habis itu dari soal tuh nanti bikin jurnalnya. Terus habis itu tambah soalnya di bawahnya itu dari dia satu kasus saja diketahui nanti nilai net market value dari N- NRV, net realizable value, nilai realisasi bersih dari persediaannya nanti diketahui. LCNRV itu NRV, net realizable value ya. Nanti diketahui nilai NRV dari pas 31 Desembernya itu, berarti kan kita udah hitung ending inventory-nya pakai metode FIFO tuh kan. Terus nanti diketahui nilai NRV dari asetnya, dari persediaannya. Dibandingkanlah nilai cost pakai FIFO tadi dengan nilai NRV-nya. Dia mengalami penurunan nilai atau enggak? Kalau mengalami penurunan nilai, nanti kalian catat penurunan nilainya berapa. Bikin jurnalnya. Baik metode cost maupun metode kerugian. Nah, sampai sini paham yang soal nomor 3? Paham? Paham, Kak. Kebayang nggak? Nah, kemudian habis itu persediaan berarti udah satu soal. Berarti nggak ada pilihan soal tuh. Berarti 4 pas 4 soalnya. 4 aja soalnya. 4 soalnya satu lagi yang ini. Yang pertama soalnya dia diperoleh. Soalnya sama kayak soal yang kita bahas ini. Tapi dia soal cerita gabungan semuanya. Gabungannya itu dia diperoleh. Mana aja yang masuk. Diperoleh aja lah. Diperoleh. Berarti pilih 4 aja. Soalnya 5. Soalnya 5, kalian pilih aja nanti 4. Tapi nanti Kakak nggak tahu ya berapa nilai 100-nya itu nanti. Biar aja lah. Pokoknya soalnya nanti 5. Kalian pelajari kelimanya itu. Soal yang tadi 3 baru. Soal yang keempatnya itu dia diperoleh. Diperolehnya ini tentukan harga perolehannya itu berapa. Nanti bisa aja kan yang ditambah misalnya mana aja yang kelompok harga perolehan berarti mulai dari dibeli, siapa tahu nanti ada ongkos angkutnya atau biaya pemasangannya, kalian jumlahkanlah semuanya nanti dapat harga perolehan yang
harga perolehan dari asetnya. Nah, setelah dia diperoleh, kemudian habis itu nanti ada pengeluaran setelah perolehan. Bisa beban pemeliharaan, terus nanti dia di overhaul. Di overhaul itu berarti kayak ganti mesin tadi. Dia diganti mesin, terus berarti nanti berubah umur manfaatnya. Berubah umur manfaatnya. Setelah berubah umur manfaatnya, berarti kalian catat jurnal penyusutannya, catat semuanya jurnalnya dari awal dia peroleh sampai dia nanti dia ada beban pemeliharaannya, terus ada ganti mesinnya, terus penyusutannya yang baru, terus nanti dia dijual. Jadi dia dijual, ditukar nih nggak masuk. Jadi dia dijual sampai dia nanti dijual. Itu bikin jurnal yang diperlukan sampai transaksi itu. Dia nyambung soalnya. Sampai sini kebayang yang soal nomor 4-nya. Kebayang, Kak. Nah, kemudian habis itu soal nomor 5 itu uh, buat tentukan penyusutan per tahun. Jadi tentukan penyusutan per tahun, metode saldo menurun berganda, dan metode jumlah angka tahun. Saldo menurun berganda dan jumlah angka tahun. Penyusutan per tahunnya tentukan aja, nggak ngejurnal. Jadi tiap tanggal 31 Desember, berapa nilai penyusutannya gitu. Nanti itu pertanyaannya. Terus di akhir masa manfaatnya, berapa penyusutannya, nilai penyusutannya. Saldo menurun berganda sama jumlah angka tahun. Dah, 5 tuh soalnya nanti. Sampai sini ada pertanyaan. Kalau nanti ada yang nggak ngerti atau ada yang ragu, kalian tanya aja di grup. Untuk nilai-nilai final ya yang udah dikirim, nggak ada lagi yang mau perubahan. Kalau nggak ada lagi, kita tutup pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga sukses ujiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Kak. kasih. Kita tutup.